Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama pengamat bola Bung Haris Pardede atau Bung Harpa, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Muhammad Erlangga, Ketua Garuda pendukung Timnas di Arab Saudi. Saya ke Bung Harpa terlebih dahulu. Kita punya waktu 6 bulan ya menjelang Piala Dunia. Iya. Apa saja yang harus dilakukan? Iya, ini seperti saya katakan di awal, kita saat ini happy, kita saat ini euforia dengan keberhasilan pasukan Coach Nova membawa tim nasional Indonesia Under 17 lolos ke Piala Dunia U17 ya. Dan sekarang kita memang bisa mencetak sejarah lagi kalau kita masuk ke semifinal. Ini melewati apa yang kita torehkan di 2018. Cuman tentunya ada tantangan lagi, satu anak tangga yang lebih besar, yang lebih penting yang akan kita sambut nanti 6 bulan dari sekarang, bulan November di Qatar, Piala Dunia U17. Ini sangat penting karena ini akan menjadi ujian bagi kita, bagi Matthew Baker dan kawan-kawan, karena untuk pertama kalinya kita lolos ke Piala Dunia Under 17 melalui jalur kualifikasi. Kalau edisi sebelumnya kan karena kita tuan rumah. Nah, tentunya kita nanti akan bertemu dengan tim-tim kuat dari dunia, seluruh dunia. Dari Eropa tuh kalau saya nggak salah udah lolos Prancis, Inggris, Jerman, kalau saya Swiss, dan beberapa negara Amerika Latin dan juga Afrika. Dan ini persiapannya harus benar-benar betul dilakukan dengan baik 6 bulan. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah anak-anak ini punya liga? Apakah mereka punya katakanlah kompetisi yang benar-benar membuat mereka main week in week out? Nah, ini yang menjadi tantangan gitu. Apakah kemudian diganti dengan TC? Karena saya percaya TC terbaik itu adalah ketika pemain mengikuti kompetisi week in week out. Nah, ini yang mungkin akan menjadi PR. Saya yakin PSSI sudah memikirkan itu, tinggal apakah jalan tersebut menjadi opsi yang positif atau yang bagus yang diambil. Karena apa? Karena jangan sampai ya kita nanti jadi bulan-bulanan di bulan November mendatang. Ini karena kita harus benar-benar menyiapkan para pemain ini bukan hanya siap secara fisik, bukan hanya siap secara skill, tapi juga secara mental. Yaitu sebenarnya caranya itu dengan mereka ikut kompetisi setiap minggu. Tapi begitu. dukungan sendiri dari PSSI sudah all out kan selama ini? Iya, dari segi TC udah, karena kemarin kita tahu ada beberapa tim yang kita jalani, kita menghadapi China, menghadapi Tiongkok, kemudian juga UEA, di Dubai kita menjalani TC. Tapi itu yang saya katakan tadi, tetap ada regularitas yang diperlukan oleh para pemain ya, khususnya para pemain di luar Matt Baker. Kalau Matt Baker kan kalau nggak salah di Melbourne ya, dia sudah mendapatkan, udah masuk bahkan masuk ke U20. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia lainnya yang saat ini nanti akan kesulitan, karena dalam beberapa minggu lagi ini mungkin sekitar 1,5 bulanan lagi itu Liga 1 akan selesai. Nah, reserve tim ini seperti apa nih pemain pelapisnya yang terdiri dari pemain-pemain usia muda. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan, jangan sampai mereka happy, mereka senang 6 bulan terus kemudian kendor dan akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal di Piala Dunia U17 nanti. Jadi harus dijaga ya, pace-nya tetap dijaga untuk 6 bulan ke depan. Kembali ke Piala Asia, masih panjang perjalanan. Ini menurut Anda seberapa jauh Indonesia bisa melenggang? Kalau saya pikir kalau kita bisa ke semifinal aja saya udah senang. Tapi again kalau kita mungkin bisa selangkah lagi lebih jauh ke final, dan di final itu kita hasilnya apapun, mau kalah mau menang, saya udah puas. Kenapa? Karena itu akan menjadi jumlah permainan atau jumlah game yang maksimal yang bisa didapati oleh Matthew Baker dan kawan-kawan. Sekali lagi, tujuannya adalah apa? Supaya mereka bisa bermain sebanyak mungkin. Supaya mereka bisa menimba pengalaman sebanyak mungkin. Supaya mereka bisa menempa mental mereka sebanyak mungkin. Kalau hasil, saya pikir sekarang mereka sudah mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi, why not? Ya, di sinilah nanti kematangan mereka akan semakin diuji. Mereka akan berhadapan nanti tim yang lebih kuat lagi. Mungkin nanti setelah ini mereka ketemu Iran atau ketemu mungkin Korea Utara dan selanjutnya Oman mungkin. Dan kalau mereka lewat lagi, bukan tidak mungkin akan ketemu raksasa Asia Timur lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan juga mungkin seperti tim-tim dari Timur Tengah yang kuat lainnya. Jadi buat saya itu yang lebih penting. Oke, itu yang lebih penting. Menurut Erlangga gimana? Seberapa jauh kita bisa melenggang? Kalau harapan sih sejauh-jauhnya ya. Karena kita lihat ini tim U17 ini solid sekali. Kebetulan saya ada kesempatan untuk ngobrol dengan beberapa pemain pada saat sholat Jumat bareng dan sama staff. Kita sholat Jumat bareng-bareng, Mbak. Jadi waktu itu memang kebetulan tempat saya menginap dekat dengan hotel para pemain. Kebetulan lagi jalan bareng. Jadi kita ngobrol. Memang target yang realistis kan adalah lolos ke babak berikutnya, which is Piala Dunia di Qatar. Cuman kalau kita lihat dari bagaimana solidan mereka ya, dan sejauh apa mereka bisa bermain, dan kita lihat nanti di Afghanistan fokus mereka tetap terjaga atau enggak. Harapan kita sih semifinal bisa lah insya Allah di tangan
Insya Allah ini harapan kami. Kalau bisa final itu udah bonus. Tapi harapannya sih sangat sangat besar sekali karena mereka ini bermain mentalnya lumayan ya, walaupun sempat ada drop kemarin, tapi mentalnya tuh di babak kedua kemarin udah menang 2-1, terus digejot terus sampai 4-1. Mudah-mudahan nanti lawan Afghanistan mereka-mereka yang belum bermain, mereka membuktikan untuk bermain dengan sangat baik dan kita bisa menang banyak lagi. Jadi harapannya sih sejauh-jauhnya, Mbak. Oke, pas ngobrol-ngobrol habis sholat Jumat bareng Erlangga, sempat nggak para pemain U17 ini menyinggung misalnya kangen sama rumah, kangen makan mie misalnya, ngobrolin apa aja? Enggak, jadi yang ada pertanyaan yang pertama kali mereka kan saya bertemunya sebelum pertandingan mereka lawan Korsel ya. Pertanyaan mereka adalah tanya, Pak ada berapa orang yang datang? Saya langsung di stop oleh Coach Sophie dari physical trainer, dibilang jangan kasih tahu biar mereka fokus. Memang di situ culture-nya sudah di set. Culture-nya adalah tugas mereka adalah bermain bola, fokus, latihan. Jadi saya juga dikasih tahu oleh staf PSSI, tugas mereka adalah bermain, ya udah. Jadi saya nggak kasih tahu, tapi mereka penasaran tuh, Pak berapa orang? Saya nggak kasih tahu, saya bilang pokoknya nanti kalian akan surprise. Dan benar kan mereka surprise dengan dukungan kita yang segitu banyak gitu. Tapi kita dari Garuda Arab Saudi pun kita sudah bilang dari awal kita selalu menjaga privasi pemain. Senior, U17, siapapun yang datang, yang perempuan, kita tidak mau terlalu banyak berkomunikasi dengan mereka karena tujuan mereka adalah fokus. Jadi kita saya sengaja nggak mau banyak tanya, malah saya banyak ngobrolnya sama staff karena yang butuh untuk bantuan kami untuk mencari tanya ini itu kan sebenarnya staff bukan pemain ya. Staff nanya perlu ini, nyari ini di mana, nyari itu di mana, makanan Indonesia di mana untuk staff. Kalau pemain udah ada gizinya. Jadi ini untuk staff. Pemain nggak sempat ngeluh apa gitu sama tim Garuda gitu nggak ya? Enggak. Mereka malah happy dengan dukungan kita tuh, mereka happy gitu. Oke, kita dengarnya juga happy ya Bung Harpa ya. Tapi sebegitu pengaruhkah? Ada berapa supporter yang datang di satu laga? Ya, saya pikir pertama itu salah satu contoh pendukung yang positif ya. Artinya tahu batas-batasnya, tahu saatnya kapan. Mungkin kalau pendukung yang udah lama tahu seperti Mas Erlangga ya. Jadi tahu kapan kita minta selfie, tahu kapan ketika mereka main kita biarkan mereka kasih ruang. Bahkan juga kita mendengarkan katakanlah apa yang menjadi permintaan dari staff. Ya kan mereka kan punya otorita ya untuk menjaga itu. Jadi ya memang sangat penting karena dalam pertandingan yang sangat ketat hal-hal kecil itu, hal-hal psikologis, hal-hal psikis yang kadang-kadang membedakan. Jadi fokus tadi seperti tidak memberitahukan berapa yang akan datang, kemudian ketika mereka main tiba-tiba dilihat begitu banyak, itu kan membuat mental mereka, mood booster mereka naik. Dan itu yang saya pikir yang dinamakan pemain ke-12 ya. Jadi setiap orang bahkan dari jempol kita pun kita bisa memberikan sumbangsi juga untuk mendukung mereka tetap semangat tampil ya. Oke, terakhir untuk Bung Harpa dan juga Erlangga. Berapa prediksi skor untuk dini hari nanti? Bung Harpa, saya simpel aja, saya pikir 4-5-0. Berapa? 4 atau 5-0. 4 atau 5-0, keren banget. Erlangga berapa? Itu Bung Harpa kayaknya masuk ke mimpi saya, semalam saya tidur tuh kira-kira 5-0. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi yang penting jangan ada yang cedera, Mas. Jangan ada yang cedera yang penting. Mudah-mudahan, yang penting betul. Betul, yang penting tidak ada yang cedera. Supporter juga, yang penting semuanya semangat, jangan cedera. Sampai ketemu nanti jam berapa jam lagi lah. Iya. 00.15 waktu Indonesia. Jam 12 malam. Iya. Erlangga, terima kasih. Kita siap melihat Jeddah merah malam ini. Terima kasih sudah bergabung langsung dari Jeddah. Bung Harpa, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa, sampai di sini dialog malam ini di NTV Prime mewakili rekan Ayu Pratiwi. Saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.